Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا ورسولنا محمد Raudatul Jannah. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi riyadatil jannati bi raudatil jannati farta'u." Faqila fama raudatul jannati ya Rasulullah? Qala hilaqul ilm. Ya, hilaq ini adalah jamak dari halaqah, hilaqul ilmi gitu. Apabila kalian melewati salah satu taman dari taman-taman surga, maka singgahlah. Maka ditanya Nabi oleh para sahabat, "Fama raudatul jannati ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksudkan dengan taman surga wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, hilaqul ilmi, adalah halaqah ilmu. Kemudian salawat dan salam, marilah kita bersalawat kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini, keyakinan orang jahiliyah, mereka berkeyakinan bahwa sesuatu itu terjadi ya begitu saja tanpa ada pengaruh dan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah keyakinan jahiliyah dan keyakinan ateis nih, Pak. Jadi orang mengatakan, gempa bumi itu enggak ada kaitannya dengan apa? Dengan apa namanya itu, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah orang ateis dan sudah didebat oleh Buya Hamka. Buya Hamka dalam kitabnya Tafsir Al-Azhar ya pernah berdebat. Al-Azhar, Tafsir Al-Azhar ma'ruf ya, tafsirnya Buya Hamka. Ya kan? Buya Hamka pernah berdebat dengan orang-orang ateis ya tentang masalah siang dan malam. Maka orang ateis itu mengatakan siang dan malam itu adalah proses natural, nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Ditanya oleh Buya Hamka, coba tolong jelaskan kepada saya bagaimana proses natural alam gitu tentang siang dan malam. Siang dan malam itu adalah akibat rotasi berputarnya matahari mengelilingi bumi gini-gini. Sekarang saya tanya kata Buya Hamka, sekarang saya tanya, berputarnya matahari dari porosnya yang mengibarkan siang dan malam itu, bisakah matahari itu berputar dengan sendirinya? Katanya. Maka terdiamlah orang ateis itu. Seperti sekarang air yang kau minum, bisakah air yang kau minum itu ada tanpa ada yang menuangkannya di gelasmu, tanpa engkau tuangkan langsung engkau minum? Tidak ada, ya kan? Maka ini banyak Pak ya, banyak orang-orang sekarang ini ya kan yang so ilmiah, namun orang yang paling bodoh sebenarnya. Orang ateis itu adalah orang yang ajhalun nas, ya, orang yang paling bodoh, orang yang paling tidak mengerti tentang kebenaran yang sejatinya. Nah, maka orang yang ingin memisahkan ya nggak ada hubungannya alam ini dengan Tuhan, kata nauzubillah. Ya kan, dengan masalah agama, nauzubillah. Ya kan, alam ini terjadi gempa bumi seperti ya, gempa bumi itu kan penyebab secara ilmu alamnya ya kan adalah ketika bergesernya lempeng-lempeng vulkanik gitu kan. Ketika bergeser itu terjadilah getaran gempa bumi. Sekarang pertanyaannya, bisa nggak lempeng itu bergeser sendirinya ya kan? Tanpa ada yang menggerakkannya ya kan? Nah, ini adalah suatu kebodohan dari orang-orang ateis yang so ilmiah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Maka kita kembali ya kepada masalah penyakit yang menular. Maka penyakit yang menular itu yang dinafikan dalam syariat kita adalah kalau dia menular dengan sendirinya. Namun kalau Allah yang menjadikannya penyakit menular, maka ini tidak bisa kita nafikan, karena dalam hadis yang lain dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi, kemudian disahihkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Ahmad Syakir, bahwa Nabi mengatakan, firra minal majzum firaraka minal asad. Jauhilah, larilah kalian dari penyakit lepra, orang yang terkena penyakit lepra.
ya kan? Seperti engkau lari dari singa. Artinya dalam hadis ini ada perintah Nabi untuk menjauhi penyakit yang menular gitu. Jadi para ulama mengatakan menjamak, menggabungkan antara dua hadis ini fi babil mu'taqad, ya, di dalam masalah keyakinan kita beramal dengan hadis yang pertama, la adwa, ya. Tidak ada penyakit yang menular secara zatnya. Allah lah yang menjadikan dia penyakit menular. Kemudian fi babil amal, yang kita amalkan maka kita pakai hadis yang kedua, yaitu firra minal majzum, kata. Larilah kalian dari orang yang terkena penyakit lepra yang bisa menular. Artinya jauhi gitu. Bahkan Umar bin Khattab juga mengatakan apabila suatu kaum terkena wabah taun, maka yang berada di dalam jangan keluar, yang di luar jangan masuk ke suatu negeri yang tertimpa penyakit taun. Maka seorang muslim, ya, harus bersikap wasatiyah, pertengahan. La tafrid wala ifrat, ya, tidak berlebihan dan juga tidak menyepelekan masalah corona ini, ya kan? Karena umat Islam selalu Allah sifati dengan umat yang selalu di pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, ya. Demikianlah kami telah menjadikan kalian umat Islam ini adalah umat yang selalu di pertengahan, selalu berdiri di tengah gitu, ya. Tidak berlebihan, ya kan, saking takutnya dengan virus itu, ya kan, sehingga dia depresi, ya, sehingga dia frustasi karena saking takutnya dengan virus itu. Nah, ini tidak, ya, karena kita yakin dan percaya orang yang terkena musibah itu tidak akan terkena dia musibah itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan pula menyepelekan, nah, enggak ada corona itu, tidak ada upayanya untuk prokes, ya, untuk menjaga imunnya, ya kan, sehingga kalau seandainya dia selamat, dia memiliki imun yang kebal, namun boleh jadi dia bisa menularkan kepada orang lain. Nah, ini juga tidak boleh, yang tercela juga dalam Islam. Namun yang benar adalah kita selalu pertengahan. Nah, ini sudah pernah juga saya sampaikan dalam rangka untuk meluruskan, ya, pemahaman dari sebagian penuntut ilmu supaya tidak memudaratkan bagi dirinya dan juga tidak menjadi sebab kemudaratan bagi orang lain. Wallahu a'lam bis-shawab. Thayyib, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang masuk kepada pembahasan kita, kitab Umdatut Tafsir ini. Sekarang kita masuk kepada tafsir ayat yang terakhir dari surah, ya, Al-Fatihah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan orang-orang yang Engkau telah beri nikmat atas mereka, ya, bukan jalan orang yang Engkau murkai, yang Engkau marahi, dan juga bukan jalan orang-orang yang tersesat, ya. Ini adalah terjemahan dari surah Al-Fatihah ayat yang terakhir, yaitu ayat yang ke-7. Qala al-muallif rahimahullahu taala, qad taqaddama al-haditsu fima idza qala al-'abdu, telah terdahulu, ya, telah berlalu sebuah hadis tentang apabila seorang hamba mengucapkan, ya, ihdinas siratal mustaqim, ya, hadisnya sudah kita bahas, ya. Jadi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim, ya, apabila seorang hamba mengucapkan dalam salatnya ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, ila akhiriha, sampai akhir hadis, annallaha yaqul, Allah akan menjawab, ya, doa dari hamba tersebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Hadza li abdi, ya, ini adalah milik hambaku, untuk hambaku, yakni jalan yang lurus itu, ya kan, jalan yang lurus. Kalau hambaku memintanya, maka baginya jalan yang lurus tersebut, gitu. Wa li abdi ma sa'ala, dan hambaku akan mendapatkan apa yang dia minta, gitu. Ya, ini Allah menjawab, ya. Bagaimana Ustaz? Kan banyak sekarang Ustaz di sini orang bilang ihdinas siratal mustaqim, ya. Di Amerika juga misalkan, di benua Afrika juga, gitu kan. Kan waktunya berbeda-beda. Jangan tanyakan kekuasaan Allah. Innahu ala kulli syai'in qadir, ya.
ya kekuasaan Allah, kudrahnya Allah, kudrat, iradat Allah Subhanahu wa taala ini tidak bisa ya kan dibatasi oleh pikiran kita yang terbatas ini, Pak. Ya kan? Maka tidak boleh ya kita memikirkan ilmunya Allah, karena ilmunya Allah itu tidak terbatas, Pak. Allah mampu melakukan apa saja. Fa'alul lima yurid ya. Allah mampu melaksanakan apa yang Allah inginkan. Ya, maka tidak boleh tidak masuk logika di sini. Karena logika manusia ini terbatas. Logika ini salah satu daripada indera kita, yaitu otak ya. Adanya logika karena otaknya masih sehat, Pak. Cobalah saya tengok otak ya, Pak ya. Lah putih urek sarap ya kan. Tidak bisa logikanya ya, Pak. Jadi logika ini lahir dari organ yang namanya otak, dan organ manusia ini, Pak, semuanya memiliki keterbatasan. Mata ada keterbatasannya. Kalau umur 60 tahun, Pak ya kan, maka pencalian awak tu ndak sama oleh ketika awak berumur 20 tahun. Iya Pak? Iya, karena lah terbatas. Demikian juga pendengaran kita gitu. Pendengaran anak usia belia ini lebih tajam ya dibandingkan kakek-kakek lah umur 70. Nah, berbeda, Pak. Ya kan? Nah, ada teman saya salah satu yang ikut belajar bahasa Arab, Pak, di Masjid Muhammadiyah di kampus ya. Ada Bapak umur 70 tahun, Pak ya. Jadi setiap berberaja itu, Pak, untuk mengagi instruksi ke beliau harus ada asistennya, Pak. Ya kan? Harus mengecek dake dengan beliau gitu. Agak dikaren stek volume gitu, Pak. Memanglah kondisi seperti itu. Dan umur beliau 70 tahun ya. Beliau termasuk sepupunya Buya Sofi, Buya Abdullah Sofi gitu. Ya, orang gurun beliau ya, orang Sarolangun. Tapi Masya Allah, Pak, ya kan, setiap ambo mengajar bahasa Arab di apa tuh, Pak, di Masjid kampus Muhammadiyah itu, beliau termasuk yang tidak pernah tidak hadir gitu. Meskipun umur 70 tahun, Masya Allah, Pak ya, semangatnya semangat sampai limo ya, Masya Allah, Pak ya. Jadi demikian juga otak kita nih, Pak ya. Jadi otak kita ini ada juga keterbatasannya. Maka tidak bisa otak logika dijadikan dalil gitu, Pak ya. Kalau menurut otak ambon tidak cocok hadis gerah, tidak bisa, Pak. Karena hadis kula yang harus otak awak harus menyesuaikan dengan hadis, dengan Al-Qur'an, ya kan? Nah, bukan Al-Quran yang harus menyesuaikan dengan otak kita, dengan logika kita, kan seperti itu. Iya, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya hamba mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, maka Allah menjawab li abdi hadza li abdi wa li abdi masal. Ini adalah untuk hambaku, maka untuk hambaku apa yang dia minta. Wa qawluhu siratal ladzina an'amta alaihim, dan firman-Nya Allah, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Nah, ya kan, ayat yang ke-7 nih, Pak ya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, mufassirun lis-siratil mustaqim. Penggalan ayat ini, ayat yang ke-7 ini adalah tafsir daripada ayat sebelumnya tentang jalan yang lurus ya. Jadi diantara tafsir jalan yang lurus ini Pak ya. Jadi jalan yang lurus yang selalu kita minta ketika salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Maka diantara tafsirnya adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Karena Al-Quran ini, Pak ya, yufassiru ba'duhu ba'dan. Jadi Al-Quran itu, Pak, terkadang mentafsirkan satu sama lain. Sebagian Al-Quran menjadi tafsir bagi yang sebagian yang lain. Contoh dalam surah Al-Ma'un, Pak ya. Nah, kalau dipenggal, Pak, maknanya tidak sempurna ya. Harus ada tafsir, langsung ditafsirkan pada ayat yang selanjutnya. Allah mengatakan fawailul lil musallin misalkan. Maka celakalah, karena wail itu ada dua maknanya, Pak ya. Yang pertama litaubih ya, untuk menyatakan makna kecaman, artinya celakalah ya bagi orang yang sholat. Nah, kalau kita potong sampai di situ, Pak, tergantung maknanya, Pak ya, butuh penafsiran. Maka ditafsirkan pada ayat yang selanjutnya, alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Jadi Al-Quran itu terkadang mentafsirkan satu bahagian
mentafsirkan bahagian yang lain gitu. Maka istilah dalam ilmu usul tafsir ya kan, Al-Qur'anu yufassiru ba'duhu ba'dan, ya, saling mentafsirkan gitu kan, antara satu dengan yang lainnya, sebagian dengan sebahagian yang lain. Jadi ayat ini kata beliau, siratal ladzina an'amta alaihim, ya, adalah mufassirun lis-siratil mustaqim, sebagai tafsir dari firman Allah tentang jalan yang lurus. Jadi jalan yang lurus itu tafsirnya adalah jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat atas mereka. Kemudian ya, beliau menukilkan pendapat ulama bahasa Arab, ya, an-nuhatu, ya, ahli nahu, ya, wa huwa badalun minhu indan nuhati, dan firman Allah siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ini sebagai badal, ya, sebagai ganti, ya, dari kata ihdinas siratal mustaqim, ya, as-siratal mustaqim. Menurut sebagian ulama nahwu, ya, kata siratal ladzina an'amta alaihim ini sebagai pengganti dari sirat as-siratal mustaqim, ya, jalan yang lurus. Ini meskipun dia badal sama saja, ya kan, karena badal itu menjelaskan al-mubdalu minhu, ya, yang digantikan gitu. Sama saja, tidak ada pertentangan gitu. Wa yajuzu ayyakuna atfa bayanin, kemudian juga dia bisa menjadi atof bayan. Ini pembahasan nahwu, ya Pak, ya. Kalau kita belum belajar nahwu mungkin kita pusing apa pula istilah atof bayan, ya. Jadi atof bayan itu adalah atof itu artinya kata yang menyambung kata sebelumnya, kemudian dia menjelaskan makna dari kata sebelumnya. Apa beda dengan huruf atof? Kalau huruf atof ada huruf penyambungnya seperti wa, am, ya kan, summa, fa, dan lain-lain gitu, ya, huruf-huruf atof gitu. Dan maknanya adalah dia sebagai penjelas dari kata sebelumnya, dan ini pun tidak ada pertentangan, artinya sama, ya. Jadi siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat bagi mereka, ini sebagai penjelas, ya, dari makna jalan yang lurus pada ayat yang sebelumnya, yang mana kita senantiasa berdoa di dalam solat kita dengan membaca ayat ini, ihdinas siratal mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan orang-orang yang Allah telah berikan nikmat kepada mereka. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam, ya, Allah lah yang Maha mengetahui, kata Imam Ibnu Katsir. Walladzina an'ama Allahu alaihim, dan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Ini ditafsirkan lagi, Pak, ya. Jadi jalan yang lurus itu apa tafsirnya? Yaitu jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat atas mereka. Jalan orang-orang yang diberikan nikmat atas mereka ini ditafsirkan lagi, ya, dalam surat Ali Imran, nih Pak, ya. Ya, ditafsirkan, ya, afwan, dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69. Nah, ini yang akan beliau jelaskan. Humul madhkuruna fi suratin nisa'i haitsu qala. Orang-orang yang telah Allah berikan nikmat ini telah Allah sebutkan, ya, dalam surah An-Nisa, ya, pada ayat yang ke-69. Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha war rasula, barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu alaihim, merekalah orang-orang yang bersama orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Siapakah orang yang Allah berikan nikmat atas mereka ini? Ya, ini minan nabiyyin, yaitu daripada para nabi. Nah, jadi yang pertama kali orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, jalan mereka yang selalu kita minta itu, Pak. Jalan yang lurus adalah jalannya mereka. Jalan orang yang Allah telah berikan nikmat itu jalannya siapa? Disebutkan ditafsirkan dalam surah An-Nisa ayat 69 ini, yaitu jalannya para nabi, ya, mulai dari nabi yang pertama Nabi Adam sampai nabi yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jalannya mereka, Pak, ya kan?
wasiddiqin, dan jalan orang-orang yang jujur, ya kan? Setiap orang-orang yang jujur dan manusia yang paling jujur setelah Rasulullah ya, dari kalangan para sahabat ya, adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, sehingga beliau diberikan gelar As-Siddiq ya, seorang yang jujur gitu ya, orang yang jujur dan membenarkan gitu. Kemudian wasyuhada'i wassalihin, dan para orang-orang yang mendapatkan mati syahid ya, para syuhada ya, ini jamak dari kata syahid ya, syuhada itu. Wassalihin, dan orang-orang saleh ya, salihin jamak dari kata salih, salihun ya, jamaknya salihin ya, dalam keadaan majrur dia karena kemasukan huruf min ya, min ya. Ya. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan merekalah ya kan teman yang baik itu ya kan, orang-orang seperti inilah yang harus kita jadikan teman ya. Kalau Nabi kan sudah meninggal, nggak ada lagi nabi ya, karena Nabi Muhammad telah mengatakan dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim, la nabiyya ba'di, tidak ada lagi nabi setelahku. Khalas ya, sudah nggak ada lagi nabi, maka masih ada as-siddiqin ya, orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak pernah berdusta apa ya. Ya. Atau kalau seandainya dia pernah bohong namun tidak didominasi dengan kebohongan, ya kan? Mungkin bohongnya sedikit, jujurnya banyak, ini juga termasuk ya. Ya. Kemudian orang-orang yang mati syahid, ya kan? Dan orang yang mati syahid tidak bisa lagi kita berteman ya, karena mereka telah tidak ada lagi kan, seperti itu. Kemudian orang-orang saleh ini Pak ya. Karena yang dimaksud dengan orang saleh ya, saleh itu artinya baik. Ya Pak ya, saleh itu artinya baik, berasal dari kata soluha, dia adalah isim fa'il ya. Ya kan? Makanya Nabi mengatakan inna fil jasadi mudghatan, dalam hadis sahih Muslim ya, sesungguhnya dalam tubuh manusia itu, dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, apabila segumpal daging itu baik ya, maka di sini ya kata-kata saleh itu baik artinya ya kan, diambil dari fi'il madhinya saluha gitu ya. Apabila daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila daging itu rusak, fasadat jasada kulluh, maka seluruh anggota tubuhnya menjadi rusak pula. Ala wahyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati gitu. Maka orang yang soleh itu artinya orang baik Pak. Maka dikatakan orang soleh, yang pertama baik hablum minallah, salihun ma'allah, dia baik dengan Allah, baik secara akidahnya, dia tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini yang nomor satu. Ini implementasi dari rukun iman yang pertama, syahadatnya murni ya, dia merealisasikan syahadatnya, asyhadu alla ilaha illallahnya, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian dia mendirikan salat ya, dia tidak orang yang meninggalkan salat gitu. Maka orang yang meninggalkan salat Pak, meskipun hablum minannasnya bagus, tidak dikatakan soleh ya. Sebaik-baik apapun orang secara manusia, kemanusiaannya luar biasa Pak ya, berimpak luar biasa ya kan, mungkin miliaran gitu Pak ya. Ya, namun rupanya enggak salat, udah apa ya, rusak semua pahalanya itu ya kan. Karena orang yang meninggalkan salat, maka dengan perbuatannya meninggalkan salat itu menghapuskan pahala semua kebaikannya. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, man taraka salatal asri faqad habita amaluhu. Ya, barang siapa yang meninggalkan salat asar, maka telah hancurlah amalannya. Ini kata ulama bukan hanya salat asar, ini hanya contoh ya, Nabi menyebutkan sebagai pengganti dari salat-salat yang lain. Artinya salat-salat yang lain apabila kita tinggalkan secara sengaja ya kan, bukan kena uzur ya. Kalau kena uzur kan misalkan lupa gitu kan, takaluk gitu sholat subuh kan, rupanya jago jam 8, maka langsung ketika kita bangun itu ingat kita sholat, langsung sholat waktu itu ya. Ini diberi uzur ya, diberi kelonggaran, dispensasi karena nggak sengaja gitu ketiduran gitu ya. Namun yang dicela dalam agama kita ini,
orang yang sengaja meninggalkan sholat, ya kan, sengaja dia. Ya, karena kita sholat ini adalah kewajiban yang sampai mati kita laksanakan, Pak, ya. Kalau seandainya kita nggak mampu berdiri, duduk. Nabi mengatakan sholli qa'iman fa illam tastati fasalli qa'idan, ya, salatlah engkau dengan berdiri. Kalau engkau nggak mampu, salatlah dengan duduk, gitu. Kalau nggak mampu duduk, berbaring, gitu. Kalau nggak mampu berbaring juga, Pak, ya, menggerak-gerakkan badan nggak mampu dengan isyarat, seperti itu, Pak, ya. Ya, tidak bisa wudhu karena sakit, nggak bisa menggunakan air, tayamum. Kalau nggak bisa tayamum sendiri, ditayamumkan, gitu. Maka sholat ini adalah ibadah sampai mati, Pak. Ya, dalam keadaan dan kondisi mana apapun, maka sholat 5 waktu itu kita kerjakan. Nanti ada rukhsah kekeringanan, misalkan kita, ya kan, disyariatkan untuk mengkosornya ketika dalam safar, ya kan, ya, diringkas sholat kita, kemudian dijamak, dikumpulkan dalam satu waktu. Ada yang takdim, jamak yang didahulukan, ada yang takhir, diakhirkan, gitu. Ya, ini dalam kondisi kita safar atau dalam keadaan yang emergensi, gitu, yang dibenarkan di dalam fikih, gitu, Pak. Jadi intinya sholat ini, Bapak Ibu, adalah ibadah yang tidak boleh seorang hamba meninggalkannya dalam kondisi apapun. Meskipun dia meninggal, Pak, kalau dia meninggal sudah dia yang disolatkan, gitu, ya kan? Seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zalikal fadlu minallah. Ya, kemudian dalam lanjutan ayatnya dalam surah An-Nisa ayat yang ke-70-nya, zalikal fadlu minallahi, itulah, ya, keutamaan dari Allah, wa kafa billahi alima, dan cukuplah Allah zat yang maha mengetahui. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ghairil maghdubi alaihim, bukan, ya, atau selain, ya, jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka, jalan-jalan orang yang dimurkai, gitu, dan bukan pula jalan orang yang tersesat. Nah, ini penggalan terakhir dari ayat yang ke-7 dari surah Al-Fatihah ini. Kemudian beliau mengatakan, Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yakni, yaitu ihdinas siratal mustaqim alladzi an'amta alaihim. Maksudnya adalah, ya, kita mengatakan, ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, ya kan, yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. Mereka yang tadi, Pak, ya, minan nabiyyin, para nabi, ya kan, wasiddiqin, orang-orang yang jujur, wasyuhada'i wassalihin, orang-orang yang mendapatkan nikmat mati syahid, dan orang saleh, ya. Jadi tatkala kita mengucapkan doa ini, mengucapkan ayat ini ketika salat, ya, maka kita berharap kepada Allah supaya Allah memberikan kepada kita jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Allah berikan nikmat atas mereka. Mimman taqaddama wasfuhum wa na'tuhum, yang telah, ya, berlalu sifat mereka. Jadi na'at, ya, na'tun ini sinonim, ya, muradif dari kata wasfun, sama saja, Pak, ya. Na'at, nah, kalau na'at biasanya lebih digunakan dalam ilmu nahwu, ya. Ada pembahasan na'at man'ut, ya. Itu adalah pembahasan tentang tawabi', ya kan, yang mengikuti i'rab. Kalau seandainya man'utnya majrur, dia juga ikut majrur. Kalau mansub, dia juga mansub, dan seterusnya, gitu, ya. Wahum ahlul hidayati wal istiqamati wa ta'ati lillahi wa rusulihi wa imtithali awamirihi wa tarki nawahihi wa zawajirih. Mereka adalah orang-orang yang ahli, ya, orang-orang yang mendapatkan hidayah, ahlinya hidayah, artinya orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah, dan orang-orang yang istiqamah, orang-orang yang konsisten dalam hidayah. Inilah, Pak, ya, orang-orang yang Allah telah berikan nikmat atas mereka. Jadi, Pak, orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka itu bukan orang kaya, itu salah, Pak, ya. Banyak-banyak orang-orang kan orang nikmat, masya Allah, ya, si fulan dapat mobil Pajero, nikmat besar, belum tentu nikmat itu, Pak. Kalau mobil Pajero-nya digunakan untuk maksiat siang malam, itu bukannya nikmat,
itu malah niqmat ya. Beda ya Pak ya, nikmat pakai ain dengan niqmah. Ya jadi kan nikmat itu kan berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata ni'mah pakai ain. Kalau niqmah pakai qaf ini berlawanan artinya Pak ya. Kalau ni'mah adalah nikmat, kalau niqmah ini adalah celaka ya. Boleh jadi ya kan kekayaannya itu mendatangkan kecelakaan bagi dirinya sehingga dia lupa dengan kematian, lupa dengan beribadah. Ya kan, sibuk dengan mengumpulkan harta, Pak. Alhaakumut takasur. Allah ingatkan. Ya kan? Kalian telah dilalaikan oleh bermegah-megah, takasur, memperbanyak harta benda. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk liang kubur ya. Seperti itu. Jadi orang yang Allah berikan nikmat bagi mereka itu Pak adalah para nabi itu Pak. Karena nabi itu adalah orang-orang yang masya Allah ya, orang-orang yang pilihan Allah ya, manusia pilihan Allah yang sudah pasti masuk surga. Orang yang Allah berikan nikmat itu siapa Pak? Orang-orang yang jujur, gak suka bohong ya Pak ya. Perkataannya sesuai dengan fakta, yang dia ucapkan A, yang dikerjakan A, ini jujur. Apa yang diucapkan sesuai dengan realita. Ya, itu orang yang diberikan nikmat Pak. Ya kan? Para nabi, minan nabiyyin, wasiddiqin, ya kan, wasyuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Pak. Ini orang yang diberikan nikmat ini. Wassalihin, dan orang soleh. Jadi orang yang diberikan nikmat itu bukan orang kaya, jangan salah Pak ya. Orang yang Allah berikan nikmat itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kaya miskin, kalau kaya itu rezeki Pak ya. Iya. Namun terkadang kekayaan itu membuat orang lalai, ya. Dan juga bisa kekayaan itu membuat orang menjadi taat ya, tergantung orangnya nanti ya, tergantung bagaimana orang itu mengelola hartanya Pak. Kalau sahabat ya, mereka mengatakan harta itu ya kan, fi aidina, di tangan kami, walaisa fi qulubina, tidak di hati kami gitu. Ya kan? Namun kalau harta sudah di hati ini yang parah Pak ya, dia akan dikendalikan oleh harta. Tapi kalau harta di tangan, dia yang mengendalikan hartanya. Ya kan? Nah, sampai-sampai para sahabat dahulu ya, mereka mengeluarkan semua hartanya di jalan Allah. Abu Bakar ya, ya, apa yang kau tinggalkan ya kan, untuk anak istrimu Allah dan Rasulnya, kata beliau. Kalau Umar bin Khattab belum mampu gitu kan, seperti apa yang dilakukan oleh Abu Bakar gitu. Mereka memang menggunakan hartanya di jalan Allah, karena mereka yakin dan percaya harta ini akan sirna. Yang harta yang akan kita bawa ya kan, memang harta tidak dibawa mati Pak ya, namun amalan yang dihasilkan dari harta itulah yang kita bawa mati gitu Pak ya. Pahalanya yang kita bawa mati. Memang harta memang enggak kita bawa mati. Mobil apakah dikubur sama kita? Enggak gitu. Namun mobil itu ketika kita gunakan untuk berdakwah gitu Pak ya, kita gunakan, ayo bareng-bareng kita ya kan, mengadakan pengajian gitu kan, dengan mobil ini kita jemput ustadznya misalkan gitu Pak ya, atau kita gunakan bareng-bareng takbir akbar gitu. Nah, ini dapat pahala insyaallah Pak. Tapi kalau ayo bareng-bareng ya kita ke diskotik dengan mobilnya, justru mobilnya mendapatkan dosa itu. Ini ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Jadi jalan orang yang Allah berikan nikmat, siapa orang-orang yang Allah telah berikan nikmat itu banyak dijelaskan oleh Allah di dalam surah An-Nisa ayat 69. Ya seperti yang kita jelaskan tadi. Wahum ahlul hidayati, mereka adalah orang-orang yang ahli hidayah, orang-orang yang mendapatkan hidayah gitu. Wal istiqamati, dan orang-orang yang konsisten istiqamah di dalam menjalankan agama Allah ini. Wa ta'ati lillah, dan orang-orang yang taat, dia selalu taat ya untuk Allah, kepada Allah. Wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. Taat kepada Allah dan taat juga kepada Rasul ya. Karena orang-orang yang taat kepada Allah berarti juga taat kepada Rasul, ini tidak bisa dipisah Pak ya. Kalau seandainya kita ingin taat kepada Allah, pasti taat kepada Rasul. Karena apa? Karena tidak akan mungkin seorang itu taat kepada Allah tanpa taat kepada Rasul ya. Karena bentuk ketaatan kepada Allah itulah yang dijelaskan oleh Rasul ya. Rasul menjelaskan kepada umatnya bagaimana mentaati Allah. Ya kan, maka disebutkan dalam hadis yang sahih,
Man ata'ar rasula faqad ata'a Allah gitu. Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena inti dari ketaatan kepada Rasul ini bagian daripada ketaatan kepada Allah, karena Allah memerintahkan kita untuk taat kepada Rasul. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasula wa uli amri minkum. Kemudian wamtithali awamirihi, dan melaksanakan perintah-perintahnya, yakni perintah-perintah Allah dan Rasulnya gitu. Wa tarki nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangannya, yakni larangan-larangan Allah dan Rasulnya. Wa zawajirihi, zawajir jamak dari ya zajarun, ya zawajir, sesuatu yang dilarang gitu, yang dihardik ya, yang dicela oleh Allah dan Rasulnya, itu kita tinggalkan. Ini ciri-ciri orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka ya. Nikmat yang paling besar ya Pak ya adalah nikmat hidayah. Itulah nikmat yang paling besar Pak ya, nikmat hidayah. Maka kita ya kan 5 kali sehari, minimal sehari semalam dalam sholat kita Allah perintahkan kita untuk memohon doa ini Pak, memohon hidayah ini. Kenapa Pak? Karena hidayah itulah perkara yang paling penting dalam hidup kita gitu. Untuk akhirat kita. Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Selalu kita berdoa Pak. Namun kebanyakan kita kan bertolak belakang dengan doanya. Dalam doa salatnya selalu ihdinas siratal mustaqim, tapi dalam hatinya selalu ya kan meminta harta saja, ya kan? Maka ini bertolak belakang Pak. Kalau seandainya kita berdoa kepada Allah, tunjukkanlah kami, berikanlah kami hidayah gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami, hidayahilah kepada kami jalan yang lurus ya kan. Maka harus berjalan lurus Pak ya dengan perbuatan kita gitu. Makanya kan doa butuh ikhtiar gitu Pak ya. Doa butuh ikhtiar. Maka setiap hari kita ihdinas siratal mustaqim, tapi pekerjaan kita na'udzubillah Pak ya, ya lupa kepada doa yang selalu kita lantunkan ketika sholat itu Pak. Maka kalau seandainya kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka perbuatan kita sehari-hari tentu juga mencerminkan kita selalu meminta supaya ditunjukkan jalan yang lurus ya. Dia ihdinas siratal mustaqim Pak ya, namun korupsi jalan juga. Ini pertentangan Pak ya. Apa yang dia doakan dengan praktek di lapangan ya. Ihdinas siratal mustaqim ya, dia selalu mengeluh juga. Ya kan, ketika ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala selalu mengeluh, bahkan ada sebagian nauzubillah menyalahkan Tuhan ya. Nauzubillah. Ada juga saya pernah dengar tuh Pak ya, seorang bapak-bapak ya, semoga diberi hidayah oleh Allah ya kan, qadarullah ditimpa sakit itu Pak ya. Seharusnya kan kalau dia sabar gitu kan, memohon ganjaran ya kan, memohon supaya diampuni dosanya dengan sakit itu ya. Ini sangat luar biasa ya, karena sakit itu Pak Nabi mengatakan dalam hadis sahih Muslim itu wa hatta syaukati yushakuha kan, sampai-sampai syaukah, duri yang menusuk kita ini menjadi takfir zunub ya, pengampun dosa kita Pak. Saya itu yang saya miris Pak, saya pernah menemui itu Pak seorang bapak-bapak tua ya, yang qadarullah ketimpa penyakit gitu kan, namun dia selalu menyalahkan Tuhan gitu. Allah ini gini, enggak adil ya Allah ya. Saya mendengarkannya sedih juga Pak ya. Ya, bercampur perasaan saya waktu itu ya. Ya, kalau nak dinasihati macam mana gitu kan, orang tua agak timbul masalah pula gitu Pak ya. Subhanallah Pak ya. Nah, ini butuhnya kita belajar ilmu Pak ya. Dengan kita belajar ilmu agama kita tahu Pak ya, ini sakit itu adalah suatu musibah dari Allah yang ada hikmah yang luar biasa di baliknya Pak. Ya kan, kalau seandainya kita sabar Pak ya, maka boleh jadi penyakit itulah yang menyebabkan diampuninya dosa-dosa kita kelak. Namun dengan syarat kita tidak ya kan merasa apa namanya itu, kita tidak apa namanya itu menyalahkan yang memberikan penyakit itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Maka butuh di sini sabar ya kan. Maka sabar itu kan ada 3 apa ya, as-sabru fi taatillah, sabar dalam taat kepada Allah, wasabru ala maksiatillah, sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah, wasabru fi aqdarillah ya, sabar dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk sabar dia Pak ya. Sabar itu kan menahan diri kita gitu
ya kan, menahan hafsun nafs, ya, menahan diri kita untuk tetap selalu ridho terhadap ketentuan-ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala tersebut, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya. Ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang dimurkai atas mereka. Siapakah jalan orang yang dimurkai itu, Pak? Maka ini yang dijelaskan oleh beliau, wa humul ladzina fasadat iradatuhum wa alimul haqqa wa adalu anhu. Merekalah orang-orang yang rusak niat-niat mereka, iradah mereka, niat mereka itu rusak dalam menuntut ilmu, gitu Pak, ya. Bukan untuk beramal mereka, ya. Fa'alimul haqqo, dan mereka mengilmui kebenaran, mereka tahu kebenaran, gitu. Wa adalu anhu, akan tapi mereka menyimpang dari kebenaran, tidak mengamalkan kebenaran tersebut. Nah, itu Pak jalan orang yang dimurkai. Di antara contohnya orang Yahudi, gitu. Karena orang Yahudi ini dia tahu kebenaran namun tidak mengamalkannya, gitu. Wala siratal dhalin, dan tidak pula jalan orang yang tersesat. Siapakah mereka yang tersesat tersebut? Wa humul ladzina faqadul ilma, mereka adalah orang-orang yang tidak berilmu, ya, ilmu mafqudun alaihim, ilmu itu hilang atas mereka, enggak ada ilmunya, ya. Ya, mereka orang yang bodoh, jahil, gitu Pak, ya. Fahum haimuna fid dhalalah la yahtaduna ilal haqqi, maka mereka bergelimangan, ya, di atas kesesatan, bergelimpangan, ya, bergelimpangan di atas kesesatan, ya. Haimun itu artinya di situ baik, ya, ya kan, berputar, berjalan seputaran itu saja, gitu. Mereka berjalan di atas kesesatan, la yahtaduna ilal haqqi, dan tidaklah diberikan petunjuk kepada kebenaran, dan merekalah adalah orang-orang Nasrani, ya. Ya, mereka beragama, ya, mengamalkan agama, namun mereka beramal di atas kejahilan, di atas kebodohan, dan umat Islam berada di pertengahan itu. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, gitu. Ya, umat Islam itu di antara Yahudi dan Nasrani, mereka mengetahui kebenaran dan mengamalkannya, bukan seperti Yahudi mengetahui kebenaran tidak mengamalkannya, dan bukan seperti Nasrani, ya kan, mengamalkan namun tidak di atas, beramal namun tidak di atas kebenaran, ya. Ini akan dijelaskan lagi oleh beliau insyaallah taala pada pertemuan yang selanjutnya. Ya, sebelumnya, ya, mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita, Pak, ya. Karena saya ada halangan mau menghadiri, ada salah seorang ikhwan yang mau nikah nanti, ya. Ya, mungkin cukup di sini dulu pembahasan kita pada malam hari ini. Semua yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian yang khilaf, salah, keliru ini datang dari saya pribadi, kemudian dari waswas syaitan yang terkutuk. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.